Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem reproduksi manusia. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai sistem reproduksi pada pria. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Mengapa ketika seorang ibu hamil nampak besar di bagian perut? Ya, karena ada calon bayi yang sedang tumbuh dan berkembang. Di organ manakah janin bayi tumbuh dan berkembang? Nah, untuk mengetahui ini, di manakah organnya, kita sekarang akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita. Namun sebelum kita melaksanakan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan organ-organ reproduksi wanita. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan struktur penyusun organ reproduksi wanita. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan fungsi organ reproduksi wanita. Keempat, siswa mampu menganalisis hubungan antara struktur penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam proses reproduksi. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan proses oogenesis. Dan yang keenam, siswa mampu menjelaskan siklus menstruasi. Sekarang kita akan lanjut ke organ reproduksi wanita. Seperti halnya pada pria, organ reproduksi wanita juga terdiri atas dua. Ada organ reproduksi eksternal pada wanita atau di bagian luar, dan organ reproduksi wanita bagian dalam atau organ reproduksi internal wanita. Nah, kita akan lihat di sini ya, pada gambar ini, pada organ reproduksi eksternal wanita ini ada vulva ya. Vulva ini adalah organ reproduksi wanita bagian luar secara keseluruhan ya, dari mulai bagian mons pubis sampai ke perineum ya, Nah, pada vulva ini terdiri atas mons pubis, labia mayora atau bibir besar, lalu ada labia minora, ini ya, labia minora, bibir kecil, lalu ada klitoris. Nah, ini bagian klitoris. Lalu ada vestibulum. Dan yang terakhir ada himen atau selaput darah. Selanjutnya, pada organ reproduksi internal wanita atau pada bagian dalamnya, yang pertama ada ovarium, lalu oviduk ya, oviduk atau dikatakan juga tuba Fallopi, lalu ada uterus atau rahim. Ini uterus atau rahim, dan ada vagina. Nah, kita hari ini akan bahas satu persatu mengenai organ reproduksi eksternal maupun pada bagian internal. Kita mulai pada organ reproduksi eksternal. Nah, organ reproduksi eksternal pada wanita yaitu ada vulva. Vulva ini seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, bahwa vulva ini merupakan organ reproduksi wanita bagian luar secara keseluruhan yang dimulai dari mons pubis sampai ke perineum, sampai ke sini. Nah, ini yang disebut
bagian vulva. Lalu vulva ini terdiri atas mons pubis, ini mons pubis, ada labia mayora, ini labia mayora, lalu ada labia minora, lalu ada klitoris, ada vestibulum, dan ada himen atau selaput darah sebelah sini. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis ini atau dapat disebut juga mons veneris merupakan bagian yang menonjol pada bagian depan simfisis pubis atau tulang kemaluan yang tersusun atas jaringan lemak. Nah, di sini fungsi dari mons pubis ini sebagai pelindung dari benturan luar. Bagian ini akan ditumbuhi rambut atau pubis hair atau rambut kelamin setelah masa pubertas pada wanita. Selanjutnya yang kedua ada labia mayora atau bibir besar. Nah, labia mayora ini merupakan dua lipatan kulit yang merentang ke bawah dari mons pubis sampai ke anus, sampai ke bawah ke sini. Nah, labia mayora ini terdiri dari kulit yang berambut, lalu ada kelenjar lemak dan kelenjar keringat. Nah, itu penyusun dari labia mayora. Nah, labia mayora ini juga homolog dengan skrotum pada pria, ya. Skrotum pada pria atau organ reproduksi luar pada pria, gitu ya. Selanjutnya, kita sekarang akan membahas tentang labia minora atau bibir kecil. Nah, ini berbeda dengan labia mayora yang memiliki atau yang dikelilingi oleh rambut-rambut, ya, rambut-rambut pada kulitnya. Pada labia minora ini dua lipatan kulit di antara labia mayora yang tidak ditumbuhi rambut tetapi mengandung beberapa kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Lalu pada bagian atas minora, ya, terdapat bersatu gitu ya. Jadi labia minora ini akan bersatu membentuk yang namanya preputium clitoris. Ya, jadi bagian atas dari labia minora ini adalah preputium clitoris. Preputium clitoris ini merupakan lipatan-lipatan labia minora yang berada di bawah klitoris. Lalu, klitoris ini merupakan suatu organ yang sedikit menonjol dan homolog dengan penis pria, tetapi pada klitoris ini tidak memiliki mulut uretra. Lalu pada klitoris juga terdapat yang namanya corpus cavernosum seperti pada penis pria. Nah, corpus cavernosum ini mengandung banyak pembuluh darah dan ujung saraf. Lalu yang kelima ada yang namanya vestibulum. Vestibulum sebelah sini yaitu area yang dikelilingi oleh labia minora dan menutupi mulut uretra, mulut vagina, kelenjar Bartholin, dan kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin ini terletak di sekitar vagina yang homolog dengan kelenjar bulbouretra, ya. Kelenjar bulbouretra ini kan terdapat pada pria. Nah, jadi Bartholin ini homolog dengan kelenjar bulbouretra pada pria yang berfungsi untuk memproduksi mukus atau lendir dan mencegah masuknya patogen. Lalu ada kelenjar Skene. Kelenjar Skene ini terletak di samping saluran uretra yang berperan untuk menghasilkan. Terakhir ada yang namanya himen. Himen ini
dapat dikatakan juga selaput darah ya. Di sini selaput darah ini merupakan membran tipis yang menutupi lubang vagina. Umumnya di sini memiliki lubang sehingga darah menstruasi dapat keluar. Nah, sekian mengenai penjelasan terkait organ reproduksi eksternal pada wanita. Selanjutnya terdapat tugas ya mengenai kegiatan menulis. Yang pertama, konsep apa yang sudah kamu pelajari? Yang kedua, setelah menuliskan konsep, jelaskan setiap konsep yang telah kamu sebutkan sebelumnya ya pada nomor 1 menggunakan kata-kata atau bahasa sendiri. Lalu periksalah kembali setiap penjelasan yang kamu tulis, konsep manakah yang belum kamu pahami. Lalu yang terakhir, nanti bacalah kembali semua konsep yang belum kamu pahami. Jika dalam penulisan konsep masih ada yang menggunakan kata-kata yang sulit dipahami, maka sederhanakanlah sehingga kamu yakin penjelasan kamu dapat dipahami.